Halo guys, kembali lagi bersama saya Mas Wildan dalam channel Muhammad Wildan. Ya, kali ini saya berada kembali di Setra Gondomayit. Kita nggak cuma sekedar mengunjungi pariem, tapi nanti juga akan berbincang-bincang dengan pemilik dari Setra Gondomayit, yaitu Mas Kurniawan. Jadi ikuti terus sampai akhir, tonton terus sampai akhir karena banyak informasi-informasi yang bermanfaat yang akan saya bagikan kepada teman-teman semua. Ini koleksi hewan di Setra Gondomayit. Salah satu koleksinya ini ada iguana. Sepertinya baru hamil. Jantan green dan red 2 ini betina, yang satu juga sepertinya baru hamil. Ya, Setra Gondomayit. Ini di sebelah ada swalayan. Ya. Yang swalayan, kita coba masuk. Yang satu di sini, yang satunya di atas saya. Kita keluar lagi. Ini kita ke kandang salah satu jembuhan yang ada di Setra Gondomayit. Ini kandang polier ya, sobat semua. Ya, ini salah satu betina yang ada di Setra Gondomayit. Jadi ini poliernya itu belum lama jadinya, dan ya disetting sealami mungkin dengan keadaan di alam liarnya. Ada airnya untuk berendam, dan sepertinya ini sedang hamil, teman-teman. Kita tinggalkan dulu biar tidak mengganggu. Ini juga salah satu kandang polier yang ada di Setra Gondomayit. Nah, itu sedang berendam. Itu betinanya. Kita lihat lebih dekat. Tidak terlalu besar dibandingkan yang satunya ya. Dan syuting kandangnya juga hampir sama. Dan ini jantannya, dia sedang bersembunyi di bawah, sepertinya mau setting, saudara-saudara. Kita tinggalkan juga. Cukup. Ini adalah view dari Setra Gondomayit yang di video kemarin sempat saya shoot juga untuk memberi makan si pariem. Kali ini kita akan ngecek pariem dulu. Wah, sepertinya dia sedang makan, terlihat. Jadi kalau ular baru makan itu sebaiknya jangan diganggu ya teman-teman, karena respon makan dia itu meskipun sudah piaraan tetap memiliki risiko yang berbahaya untuk kita. Kita coba intip sedikit, semoga dia tidak merasa terganggu. Ya, kita kasih camilan kepala ayam. Tadi beli 3 kilo, ini tinggal sisa segini, kemungkinan nanti habis. Jadi kalau dari segi umur, si pariem ini harusnya sudah siap untuk menjadi ibu dari anak-anak nanti, anak-anak ular. Tapi karena faktor lain, banyak faktor, jadi tahun ini pariem belum bisa untuk menjadi indukan. Ya, kita tutup dulu, berbahaya. Tuh dia langsung respon kan.
Kita cek. Wah, mau saya buka satunya, dia responnya juga menyeramkan. Ya, hari ini saya bersama pemilik dari Setra Gondomayit, Mas Kurniawan. Kucing lover. Jadi saya kenal Mas Kurniawan itu belum lama ya, mungkin sekitar 1 tahun lebih dikit. Dan saya tertarik karena ada tempat seperti ini di Bantul gitu. Jadi selain Gembira Lokazu yang Yogyakarta punya, ternyata banyak tempat-tempat ataupun masyarakat yang memiliki kesadaran akan kesejahteraan hewan, khususnya reptil. Selamat sore Mas Kurniawan, gimana kabarnya? Sehat. Oh ya. Kita pertanyaannya tanpa skrip ya Mas, jadi saya langsung bertanya aja. Kenapa bisa ada Setra Gondomayit itu? Apa yang mengawali Mas Kurniawan untuk mendirikan Setra Gondomayit? Oh, jadi gini, dulu kan awalnya memang hobi. Saya tertarik dengan ular, ada teman yang pegang kok bisa jinak, kok ini itu. Nah dari itu kan mulai tertarik. Setelah tertarik akhirnya ya mulai mengoleksi lah satu dua. Berawal dari hobi piara 1-2. Nah, berawal dari hobi, tapi akhirnya saya mulai mikir, kalau saya cuma hobi itu ya, apalagi kalau hewannya itu hasil tangkapan. Saya ini sebenarnya bukan pencinta hewan, tapi malah menyumbang kepunahan hewan. Kalau saya hanya dari hobi hewan tangkapan, saya pelihara, akhirnya sampai entah berapa lama cuman mati di kandang, entah. Nah itu kan sama aja, nanti saya menyuburkan ini ya, menyuburkan perdagangan liar yang itu pasti ikut andil dalam laju kepunahan. Padahal yang namanya pehobi, pecinta itu kan harusnya ya melestarikan, wajib itu. Nah harusnya kan seperti itu. Sedangkan untuk orang awam sendiri, hobi yang dimiliki Mas Kurniawan ini agak tidak lazim, teman-teman. Tanggapan tetangga di awal Mas Kurniawan memelihara reptil itu seperti apa? Kalau kontra atau gimana? Tetangga sih yo ternyata ini dilalah itu kok tetangga itu semuanya mendukung. Jadi dulu itu malah almarhum bapak itu yang kurang setuju karena ya namanya ular kok dipelihara ya. Iya. Tapi ternyata ditekuni semakin berkembang, oh ternyata kok ada hasilnya juga. Tapi kan akhirnya dari situ kan udah kemudian mulai breeding, mulai beternak, menangkarkan. Nah di situ kan kelihatan, oh ternyata bisa gini toh. Akhirnya bapak juga membolehkan. Akhirnya dengan proses yang berjalan, keluarga semuanya menyetujui, nggak masalah. Bahkan ya adik-adik saya pun saya ajak untuk ini terjun langsung ke lapangan untuk ikut mengurus hobi reptil ini. Tapi itu dari dulu itu tetangga sebenarnya nggak ada masalah. Kalau kita beres dengan tetangga itu mereka nggak apa-apa kok. Bahkan tetangga saya yang takut ular sekalipun, kalau punya ayam sakit itu ya diantar ke sini suruh ngasih makan ular. Padahal dia sendiri takut. Lumayan ya untuk makan gratis ya Mas. Ya jadi dia itu takut tapi tidak terus memberikan penolakan yang kasar, yang penolakan atau bagaimana itu enggak. Mereka tetap takut. Dan mereka kan memang pikirnya ularnya kan memang di sini ada kandangnya tentunya aman. Jadi mereka enggak masalah. Dan kita sebagai pehobi pun harus gitu. Jadi kita juga memastikan hewannya aman, memastikan baik dengan tetangga. Kalau udah kandangnya sembrono, kita sama tetangga nggak akur, ya wes bentrok nanti yang ada. Nah itu jadi masalah nanti. Nah selama Mas Kurniawan ini memelihara ular, reptil khususnya ular ya. Nah bicara masalah tetangga, pernah nggak ada kejadian ularnya lepas terus membuat geger satu kampung? Kalau itu sih pernah ya Bu, ada berapa kali, 2 kali kalau nggak salah. Yang pertama itu memang jadi ada waktu itu Gold Albert itu lepas, panjangnya hampir 2 meter lah. Lumayan besar ya Mas. Itu 2 bulan. 2 bulan gila. 2 bulan. Ternyata dia bersarang di dapur tetangga. 2 bulan loh ini. Ya cuma sehari 2 hari ini 2 bulan. Terus itu tetangga tahunya ada ular, lapor Mas Kurniawan itu gimana? Nah itu ya itu ada tetangga lewat kok kelihatan ada ular kok mengkilat gitu, terus datang ke sini. Akhirnya
ya wes saya datang ke sana kok kayaknya iya itu ular saya yang lepas, tapi udah 2 bulan sebenarnya saya nggak yakin. Udah lupa ya istilahnya, ada Yes. kemungkinan sudah jauh ya. Heeh. Tapi ternyata hanya bersarang Iya, di sana. ternyata bersarang di dapur tetangga itu. Jadi pas itu saya cari, nah akhirnya ketemu. Jadi dia itu ini bersarang, dia itu di lubang tikus. Jadi di dapur itu kan ada tikus buat Ada lubang rong. itu, ada rongnya. Bahasa Jawanya rong. Nah, Jadi itu lubang tikus. Jadi dia masuk ke situ, ya wes bersarang di situ berbulan-bulan. Nah tetangga itu mah bilang kok tumben tikusnya nggak ada itu. Pantes ya ono aneh kan. Membantu membasmi tikus tetangga ya. Tapi tetangga itu malah nggak tahu kalau dapurnya ada ular, itu nggak tahu. Oh. Yang tahu itu mah tetangga lain. Ada yang Oh, lihat. yang punya rumah malah nggak tahu, Malah tetangga tahu. lain yang Tetangga lewat. lain yang lewat kebetulan malah lihat. Lihat. Nah, itu. Oh, ya. Terus yang kedua itu ular reticulatus, yaitu memang ularnya galak. Jadi ular kaliko galak. Dia udah lepas naik ke ini Plafon, atap. talang. Talang air. Talang air itu. Ya. Di masjid itu malahan. Nah, itu tetangga yang lihat juga. Akhirnya manggil ke sini kan malam hari. Manggil ke sini, akhirnya ya wes kita tangkap. Tidak apa-apa. Jadi ketika kita nangkap itu sebisa mungkin jangan membuat geger tetangga yang lain. Diam-diam. Kita tuh memang itu memang punya saya, punya kita misalkan. Minta maaf aja, enggak usah perlu nutupin apa, wong itu memang ular kita kok. Enggak usah pura-pura ini itu. Oh, ini liaran gitu ya. Biasanya kan yang menghindari konflik kan, oh ini liaran nih tak tangkapnya. Wah, itu enggak gentle itu. Ya. Jadi dulu itu kan yang pertama gara-gara itu apa ya itu kepetnya istilahnya itu ada engsel pintunya itu Yang sudah apuk, sudah berkarat, rusak. Nah itu lepas. Terus yang kedua itu memang dulu wadahnya itu masih kontainer karena masih box kontainer itu ya. itu sebenarnya mau dipindah kandang tapi kandangnya lagi direnovasi sementara di kontainer. Nah ternyata di kontainer itu dia itu bisa jebol kontainer bagian bawah. Oh, jadi bukan dari tutup atasnya ya, tapi dari bawah jebol itu. Nah itu, tapi ya dia sih itu sementing kita itu gentle apa adanya, minta maaf, terus nanti tetangga memaklumi. Seperti itu. Tapi terakhir itu lepas sudah 2 tahun lebih. Setelah itu belum ada insiden lagi ya? Setelah itu belum, nggak ada. Semoga aja nggak ada lagi. Iya. Terus saya mendengar dan mengetahui bahwasanya Mas Kurniawan ini juga salah satu kader BKSDA. Nah, apa yang mendasari Mas Kurniawan setelah kemudian memelihara, breeding, kemudian ingin terjun ke BKSDA itu apa yang membawa Mas Kurniawan sampai seserius itu dalam hal konservasi atau memiliki tempat seperti ini, Mas? Itu sebenarnya kan saya memang punya ngen untuk konservasi itu memang sudah lama. Kalaupun saya tidak bisa merilis, itu minimal saya bisa menetaskan, mengembangbiakkan hewan yang akan jadi peliharaan. Jadi kita itu tidak usah menangkap di alam liar, tapi minimal kita itu boleh memelihara itu boleh, tapi kita itu membeli dari hasil penangkaran. Hasil penangkaran. Jadi mengurangi tangkapan liar itu mengurangi tadi. Perburuan. Otomatis kalau pemburu tidak dimintai hewan, otomatis dia kan nggak akan berburu. Jadi kita ini loh hewan yang asli kandang. Kalau kamu miara yang asli kandang aja, jangan nangkap di alam liar. Biarkan mereka hidup gitu loh. Yang nangkap liar pun juga ada risikonya ya. Pasti. Terus saya tekuni itu akhirnya memang berangkat dari reticulatus dulu. Kemudian saya mendalami itu, tiba-tiba kok didatengin BKSDA. Jadi datengin BKSDA, terus ya kita ngobrol ini itu. Nah terus beberapa minggu kemudian saya dapat ini surat undangan, ada pelatihan pelatihan kader itu 3 hari di sini di Hotel Rose Inn Jogja itu. Nah di situ ada pelatihan tentang konservasi, pelatihan tentang kelestarian dari yang sumber daya alam hayati sampai sumber daya alam hewan itu
dari tumbuhan, hewan, tanah, air itu dipelajari di situ dasar-dasarnya. Nah, dari situ ya wes sekalian, karena memang sebenarnya ya situ tadi panggilan hati, terus dilalah dirangkul sama BKSDA jadi kader, ya wes sekalian lah kayak di situ. Berarti semua berawal dari passion, keinginan, sekedar hobi, kemudian ikut memelihara, dilalah juga ada profitnya, kemudian untuk next target pelestarian dan konservasi seperti itu Mas. Nah, yang saya penasaran dari awal kenal sama Mas Kurniawan nih, kenapa namanya setra atau setro? Kalau Setro penyebutannya bahasa Jawa ya, Mas. setro gondo mayit. Itu kan kalau untuk orang awam kan mayit itu kan artinya mayat ya. Nah, ini kenapa kok dinamai seperti itu? Asal mulanya seperti apa? Itu sebenarnya ya setro gondo mayit itu, setro itu kan artinya tempat pekiwan. Jadi dulu itu ya kalau di suatu kampung itu pasti ada tempat pekiwan. Jadi tempat pekiwan itu tempat yang disingkiri, dijauhi untuk pembuangan lah. Oh ya ya, seperti TPA ya. Seperti TPA, tapi dulu kan sampahnya belum sampah plastik, Ya. belum sampah ini itu kan, sampahnya masih Sama-sama dedaunan dan ya, sebagainya. sama-sama alami ya. Itu biasanya itu tempat yang paling angker, paling pinggir di Di kampung. suatu wilayah ya. Nah, ada tempat itu biasanya ya buat buang-buang ini, kayak ternak ada yang mati buang di situ. Sampah-sampah dedaunan dan sebagainya, motongin pohon ya buangnya di situ. Jadi ya setro itu sebenarnya ladang, tempat pekiwan, tempat yang di desa yang jarang dijamah. Gondo mayit ini kan sebenarnya gondo mayit itu maknanya kiasan. Maknanya kiasan. Jadi ya namanya tempat setro dalam kehidupan orang-orang Jawa dulu itu pasti di situ bau bangkai. Karena itu memang tempat pembuangan. Ilmu baru ini guys, saya juga Itu, baru tahu. Iya, ini ya apa istilahnya, ilmu budayanya kita ini ya. Ya. Itu pasti bau bangkai karena itu untuk pembuangan. Maksud saya ini kan setro gondo mayit. Ini nanti kan tumbuhnya tidak hanya sekedar di bidang konservasi. Nanti ada pendidikannya juga, pendidikan terutama pendidikan konservasi. Kemudian di sini itu juga ada kebudayaannya. Jadi tempat ini nanti kan memang ini di belakang kan mau dibangun pendopo ini. Ya. Itu nanti kan menjadi tempat untuk anak-anak itu latihan. Jadi entah itu seni nari, gambar, gamelan dan lain sebagainya, drama, teater. Dan agenda kita kan memang setahun sekali kita mengadakan kirap. Jadi kita itu konservasi juga, budaya juga. Jadinya memasukkan nilai-nilai konservasi dalam budaya. Itu lebih mudah ditangkap daripada kita sekedar ceramah di depan umum, ya. Apalagi orang-orang awam, orang-orang yang masih tinggal di desa mendengar istilah konservasi pun mereka apa ini ya toh? Tapi kalau kita memasukkan nilai-nilai konservasi dalam kegiatan budaya, itu akan lebih mudah diterima. Gondo mayitnya berarti kiasan untuk dalam hal kebudayaan itu. Iya, kebudayaan dan gondo mayit itu kan cenderung kepada hal-hal yang negatif itu ya. Bau bangkai itu. Di sini tuh tempatnya orang-orang membuang keburukan. Makanya setiap tahun kita akan mengadakan acara kirap. Nah, kirapnya itu namanya jamasan. Oh ya. Jamasan itu kan artinya membersihkan dan mengasah. Ya. Ibaratkan pusaka harus setiap tahun harus dijamah. Dibersihkan agar tetap bisa dipakai. Bisa dinikmati, keindahannya juga dinikmati, estetikanya dinikmati, dan keburukan-keburukan itu dilebur dalam acara jamasan. Nah, kita sudah membahas sedikit masalah setra gondo mayit. Nah, kalau boleh tahu ke depan nantinya selain dalam hal kebudayaan dan konservasi, ada planning apa nih Mas untuk setra gondo mayit? Kalau kegiatannya itu memang konsentrasinya di konservasi dulu. Memang paling utama konservasi, entah itu tanaman, tumbuhan, kita pemanfaatan lingkungan, kemudian konservasi air,
satwa terutama reptil itu memang kita lakukan Jadi di pokok sini. Jadi pembahasan. pokok kegiatan kita. Tapi itu kita juga ada kegiatan-kegiatan itu memang kemarin kita rencanakan ada nonton bareng. Jadi nanti setiap minggu itu anak-anak ataupun siapa aja yang mau berpartisipasi kita kumpulkan di sini, kita adakan kegiatan. Ada mendongeng, ada menggambar, mewarnai, membuat kerajinan, terus ada nonton film, dan tentunya film-film yang bertemakan konservasi hewani hayati ya, seperti itu. Nah, harapan kita adalah ini kan yang kunci utama generasi selanjutnya itu kan anak-anak yang akan adik-adik melanjutkan kita ya, perjuangan yang kita. sekarang masih SD, TK, SMP, SMA. Iya, jadi kita perkenalkan konservasi sejak dini. Nah, dan tentunya nanti ketika sudah tertanam nilai-nilai konservasi, ketika dia sudah dewasa, mereka akan lebih paham. Ibarat katalah kita membuang sampah pada tempatnya pun itu sudah bagian konservasi. Ikut menjaga lingkungan. Meskipun nggak harus mereka jadi konservator itu nggak harus memelihara juga kan. Mereka bisa menghargai, ramah dengan lingkungan dan satwa paling tidak. Jadi mereka nggak harus memelihara reptil pun di rumah mereka sudah bisa memulai sebagai kader konservasi secara tidak langsung Mas ya, seperti menanam tanaman atau membersihkan halaman, membuang sampah pada tempatnya. Nah, kalau boleh bertanya nih, biasanya kan tempat-tempat seperti Setra Gondomait ini itu menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar ataupun swasta. Nah, kalau boleh tahu Setra Gondomait, Setra Gondomait sendiri itu dari hasil pribadi kah atau sudah menjalin kerjasama dengan BKSDA atau apa untuk membangun tempat ini? Kalau urusan pembangunan tempat ini memang ataukah pure dari Mas Kurniawan sendiri? Memang ini dana pribadi. Jadi saya itu tidak, istilahnya apa ya? Tidak ngarep-ngarep awe wong. Jadi selama Berusaha saya sendiri. bisa membangun sendiri, ya kemampuan saya sendiri saya bangun sendiri. Nanti pun kalau ada orang yang baik hati mau membuatkan sesuatu, tidak apa-apa, silahkan. Yang penting nanti yang paling kita pentingkan adalah kesinambungannya. Jadi ketika kita membuat suatu hal yang wah tapi ternyata tidak berkesinambungan, ya istilahnya kan mubadir kan, eman-eman. Jadi kita membuat hal kecil-kecil tapi nanti bisa berkesinambungan, berkelanjutan, itu kayaknya lebih bagus lah daripada sekali acara tapi habis itu menghilang, tapi itu sudah tidak ada kelanjutannya nggak ada, bekasnya juga nggak ada. Mending ya seperti ini, kita program kecil-kecil nggak apa-apa, tapi memang dari luar ya ada komunitas-komunitas itu juga banyak juga. Jadi ada paguyuban lestari alam Nusantara itu plan juga ada, terus ada komunitas Manahati itu juga anak-anak mereka ya juga melestarikan alam, melestarikan budaya, melestarikan ini tentang kearifan lokal. Itu kita juga bekerja sama kemudian dengan tempat-tempat pelestari yang lain itu juga. Dan tentunya paling penting itu ya pemerintah setempat, pemangku kepentingan itu juga tetap kita gandeng untuk bekerja sama. Depannya mungkin seperti itu ya Mas. Nah, untuk teman-teman nih yang sekiranya mau belajar di sini ataupun mau main ke sini sekedar mengenal reptil atau ikut belajar konservasi, kalau mau ke sini itu alamatnya di mana, dan kalau membutuhkan info bagi yang dari luar Jogja ataupun sekitarnya itu Facebook atau Instagramnya apa, jadi biar teman-teman semua itu bisa tahu gitu. Oh, kalau ada teman-teman yang mau mampir ke sini boleh di Jalan Imogiri Timur KM 9 Jati, Dusun Jati RT 3 Wonokromo Plet. Itu kalau Facebook bisa inbox saya, boleh Kurniawan. Kemudian kalau Instagram ada Setra Gondomait. Nanti di search bisa ketemu. Ya, itu untuk kontak person dari Setra Gondomait kurang lebih
perbincangan kita di sini dulu karena melihat waktu sudah sebentar lagi maghrib, kita juga Hampir harus azan. maghriban, hampir azan. Kita sambung di video selanjutnya. Terima kasih untuk Mas Kurniawan. Semoga sukses Iya. terus, semoga lancar. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk ikuti terus Muhammad Wildan Habibi channel, karena video channel saya tidak hanya membahas soal reptil, tapi banyak yang akan kita hadirkan di dalam channel YouTube saya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.